Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan Tadarus Pancasila. Dan kali ini untuk beberapa sesi yang akan datang akan membedah berbagai karya tulis tentang ekonomi, sehingga kemudian tadarus kita pada beberapa episode yang akan datang adalah Tadarus Ekonomi Pancasila. Nah, teman-teman semua, Tadarus Ekonomi Pancasila untuk sesi awal, ya, untuk beberapa kali pertemuan, akan terfokus pada sejarah pemikiran ekonomi Pancasila. Jadi yang akan kita daras adalah karya tulis dari para ekonom Pancasila di era historis atau di era sejarah. Jadi era dimulai dari pemikir ekonomi Pancasila awal, ya, yakni Profesor Dr. Salim pada tahun 1965 sampai ke pemikiran di era Orde Baru. Nah, hari ini kita akan mendaras beberapa pesan dari Emil Salim yang merupakan pemikir awal dari ekonomi Pancasila. Nah, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui, kalau kita mendengar istilah ekonomi Pancasila, maka ada beberapa nama ya yang kemudian kita kenal ya. Yang pertama adalah Emil Salim, tetapi yang kedua yang paling terkenal adalah Profesor Mugiarto dari Universitas Gadjah Mada. Nah, baru kemudian mungkin pemahaman kita akan sampai pemikiran Bung Hatta, ya, lalu kemudian beberapa pemikir lainnya. Nah, oleh karena itu kemudian memang kalau kita bicara ekonomi Pancasila, ya kita akan mengkaji beberapa pemikiran dari para pemikir klasik tersebut, teman-teman ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi Pancasila ini sebuah wacana, sebuah tema yang sampai sekarang belum tuntas dirumuskan, ya, baik pada level teori, apalagi pada level praktek ya. Kalau pada teori, ya beberapa pemikir yang tadi saya sampaikan ya, seperti Emil Salim atau Mugiarto atau Bung Hatta sendiri ya, sudah mengawali beberapa rintisan pemikiran ya. Tetapi sampai katakanlah Mugiarto misalnya, beliau belum sampai mewariskan apa yang kemudian disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Nah, belakangan memang muncul tokoh seperti Dr. Arief Budimanta ya, yang mencoba menulis buku yang berjudul Pancasilanomics ya. Nah, tetapi nanti itu akan kita kaji setelah kita mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Pancasila yang melibatkan para ekonom klasik. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, karena memang Pancasila sebagai sebuah filsafat ya dan ideologi itu memang tidak bisa dengan mudah diturunkan pada level konsep yang bersifat operasional ya, seperti ekonomi gitu ya. Tetapi kemudian yang bisa kita dapat dalam wacana ekonomi Pancasila, kalau mengacu kepada beberapa pemikir yang tadi saya sebutkan ya, maka kita akan mendapat misalnya apa sih visi dari ekonomi Pancasila ya. Yang kedua, apa yang dimaksud ya dari ekonomi Pancasila gitu ya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kemudian bersifat filosofis dan etis yang kemudian memang belum bisa kita terima rumusannya pada level operasional. Tetapi jangan khawatir karena memang Pancasila sebagai filsafat dasar negara itu bukanlah teknik ya, filsafat bukanlah ya, tetapi ia merupakan landasan dari tersebut gitu ya, visi dari teknik tersebut dan kemudian berdasarkan landasan dan visi itu sebagai teknik ya, baik itu politik ya dalam bentuk demokrasi maupun ekonomi dalam sistem ekonomi,
itu berusaha diluruskan oleh visi dari Pancasila. Gitu. Nah, oke teman-teman ya, di pertemuan pertama kita akan mengkaji tiga tulisan dari Profesor Salim ya. Saya mendasarkan tadarus kita untuk beberapa pertemuan yang akan datang berdasarkan buku yang disuntik oleh rekan saya Mas Tarli Nugroho ya. Mas Tarli Nugroho ini telah mendokumentasikan apa yang dia sebut sebagai polemik ekonomi Pancasila, pemikiran dan catatan sejak tahun 1965 sampai 1985. Jadi ini buku sangat tebal sekali dan Mas Tarli ini hasil mengumpulkan berbagai atau mungkin kalau dia klaim semua tulisan tentang ekonomi Pancasila, ya baik tulisan karya tulis para penulisnya maupun perdebatan yang ada di dalam pemberitaan tentang ekonomi Pancasila dan berbagai termasuk seminar-seminar tentang ekonomi Pancasila. Nah, sebagaimana buku yang disunting oleh Mas Tarli, ya, ekonomi Pancasila ternyata sempat melahirkan polemik, ya, polemik di ekonomi Pancasila itu artinya polemik yang terjadi antara tokoh-tokoh yang mengusulkan ekonomi Pancasila dengan tokoh-tokoh yang meragukan ekonomi Pancasila gitu. Dan dari dua perspektif antara yang pesimis dan optimis maka terjadilah polemik. Nah nanti ke depan kita juga akan menyaksikan ya melalui saya polemik pemikiran ekonomi Pancasila itu. Nah tetapi untuk dua pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji pertama pemikiran dari pemikir pertama ekonomi Pancasila yakni Profesor Emil Salim ya, lalu yang kedua di pertemuan yang akan datang baru kita akan masuk di dalam pemikiran Profesor Mugiarto ya. Nah, Saudara Tarli Nugroho sendiri berusaha untuk mengklasifikasi ya dua pemikiran ini ya, atau menetapkan jenisnya gitu. Nah, kalau menurut Tarli, Mas Tarli, Emil Salim ini lebih bicara tentang orde ekonomi gitu ya daripada teori ekonomi. Nah, sedangkan Mugiarto sebaliknya ya, dia lebih berhasrat ingin menciptakan suatu teori ekonomi. Nah, jadi kalau memang kita mengacu kepada tiga konsep ekonomi menurut Bung Hatta ya, maka ada tiga konsep ekonomi yang bisa kita jadikan bahan untuk membaca persoalan ekonomi Pancasila, teman-teman ya. Yang pertama adalah teori ekonomi, lalu yang kedua ekonomi politik atau politik ekonomi. Kalau saya sering lebih dengar ekonomi politik ya, ekopol ya. Lalu yang ketiga orde ekonomi. Ya. Kalau teori ekonomi atau yang kemudian melahirkan ilmu ekonomi adalah teori-teori ekonomi yang bersifat empiris ya, yang berangkat dari fakta-fakta empirik cara masyarakat atau manusia memenuhi kebutuhan ekonominya baik melalui proses produksi ya sampai konsumsi sampai distribusi ya, itulah teori ekonomi, dia bersifat deskriptif dan empirik ya. Nah, sedangkan ekonomi politik atau politik ekonomi dia bersifat imperatif ya. Jadi kalau teori ekonomi bicara apa yang ada, maka ekonomi politik bicara tentang bagaimana seharusnya gitu. Jadi bagaimana seharusnya sistem dan praktek ekonomi itu berlangsung gitu ya. Nah, yang ketiga orde ekonomi. Orde ekonomi ini artinya sistem ekonomi. Nah, kalau menurut buku ini maka Emil Salim ini dia masukkan di dalam pemikir yang merumuskan orde ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi Pancasila dan tidak masuk pada level ekonomi politik apalagi teori ekonomi gitu ya. Nah, ini hal yang berbeda dengan Mugiarto yang mencoba masuk di dalam upaya untuk menciptakan
teori ekonomi baru, ya, yakni teori ekonomi Pancasila yang merupakan alternatif dari teori ekonomi neoklasik gitu. Nah, tetapi setelah saya baca tulisan dari Emil Salim, saya memiliki pandangan yang berbeda ya dengan saudara Tarli ya. Menurut saya Emil Salim ini masuk pada wilayah ekonomi politik, ya, ekonomi politik, bukan orde ekonomi ya. Meskipun dia berusaha masuk untuk membangun sistem ekonomi Pancasila, tetapi di awal-awal tulisannya atau sebagian besar tulisannya dia lebih banyak bicara tentang ekonomi politik Pancasila. Jadi bagaimana Pancasila mengarahkan sistem ekonomi gitu ya agar sesuai dengan cita-cita Pancasila. Jadi ekonomi politik ini sifatnya lebih ideologis teman-teman ya. Jadi apa namanya, pada satu sisi memang tidak seberhasil sistem ekonomi yang sudah mapan gitu ya, seperti katakanlah kapitalisme atau pasar bebas atau etatisme ya atau ekonomi komando, tetapi sifat imperatifnya ya, sifat normatifnya, jadi bagaimana ya sistem ekonomi itu bisa diarahkan oleh ideologi Pancasila. Nah, jadi artinya apa? Artinya menurut saya ya, Emil Salim ini justru lebih ideologis ya daripada Mugiarto. Kenapa? Karena dia ternyata setelah saya baca teman-teman ya, Emil Salim ini di tulisan-tulisan awalnya di tahun 65 sampai 66 gitu ya, dia memerankan diri sebagai juru bicara pemikiran Pancasila Soekarno kayak gitu ya dalam konteks ekonomi. Makanya hal itu bisa kita baca di dalam dua tulisannya di tahun 65 dan 66 ya teman-teman ya. Kalau di tahun 65 tulisan awalnya berjudul Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila. Lalu yang kedua Politik dan Ekonomi Pancasila. Baru yang ketiga Membina Ekonomi Pancasila. Nah, dari judul yang pertama ya, Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila, ini sudah terbaca sekali apa namanya, katakanlah perspektif sosialisme di dalam gagasan ekonomi Pancasila dari Emil Salim gitu. Hal ini yang kurang terbaca dari Mugiarto ya, karena Mugiarto ini sifatnya moralis ya, berusaha untuk membangun apa namanya konsep etika ekonomi menurut Pancasila. Nah, kalau Emil Salim ini sangat kental sekali dimensi sosialisme, dan itu ia berangkatkan pada sosialisme Indonesia yang diusung oleh Bung Karno pada era Orde Lama itu. Nah, ini menurut saya menarik ya, karena selama ini kan kita mengetahui Emil Salim ini kan menteri di era Orde Baru, kan? Beberapa kali menjadi menteri di era Orde Baru, tetapi di dalam pemikiran awalnya ketika ia menggagas ekonomi Pancasila, maka yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila adalah sosialisme Indonesia gitu, sosialisme Indonesia. Nah, saya akan uraikan secukupnya ya tulisan dari Emil Salim, terutama dari tulisan keduanya, yakni Politik dan Ekonomi Pancasila, karena tulisan ini tulisan yang paling panjang dibandingkan dua tulisan yang lainnya, teman-teman. Nah, pertama, Emil Salim memang sebagai seorang pemikir mengkritisi kondisi di tahun 65 itu, ya, di mana menurut beliau apa namanya penerapan Pancasila di wilayah politik ya itu telah berhasil gitu ya. Hal itu berbeda di wilayah ekonomi gitu ya. Nah, keberhasilan di wilayah politik itu apa indikasinya? Indikasinya adalah menurut Emil Salim dengan terbangunnya sistem demokrasi terpimpin ya. Nah, demokrasi terpimpin sendiri dengan tepat dipahami oleh Emil Salim, dan ini adalah pemahaman yang tepat terhadap demokrasi terpimpin, teman-teman. Jadi demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh konsep, yang dipimpin oleh rencana, gitu, dipimpin oleh rencana.
bukan terutama dipimpin oleh presiden ya, atau dipimpin oleh Soekarno gitu. Nah, ini juga memang ditegaskan oleh Bung Karno di kursus Pancasila tahun 58 ya. Jadi ketika di kursus itu Bung Karno sudah menggagas demokrasi terpimpin ya, dan juga sosialisme Indonesia. Jadi kalau sosialisme Indonesia itu beliau sampaikan di sesi sila keadilan sosial ya, ketika kursus Pancasila itu, dan beliau menyatakan bahwa yang dimaksud sosialisme Indonesia adalah sosialisme terencana ya, gitu. Jadi sosialisme terencana dalam rangka ekonomi terpimpin. Nah, tetapi ekonomi terpimpin ini bukan dipimpin oleh seorang presiden, ya, bukan dipimpin oleh seorang pemimpin besar revolusi, bukan dipimpin oleh manusia, tapi dipimpin oleh perencanaan. Makanya kemudian kan dalam rangka turunan dari demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno membangun atau membentuk Departemen Perencanaan Nasional ya, atau Depernas ya, yang menjadi cikal bakal dari Badan Pembangunan Nasional ya, atau Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini juga dibaca oleh Emil Salim begitu ya, teman-teman ya. Jadi keberhasilan penerapan Pancasila pada level politik itu belum terjadi pada level ekonomi, dan Emil Salim kemudian juga menginformasikan bahwa keberhasilan penerapan Pancasila itu juga disebabkan oleh masifnya proses indoktrinasi yang terjadi di era itu. Indoktrinasi ini artinya proses pengarus utamaan Pancasila dalam kerangka Manipul Usdek. Manipul Usdek itu manifesto politik ya, Usdek Undang-Undang Dasar, lalu kemudian sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia gitu. Nah, itu berhasil menurut Salim ya, tetapi kemudian pada level ekonomi belum berhasil. Meskipun Presiden Soekarno telah menciptakan berbagai eksperimen ya, berbagai eksperimen kebijakan ya dalam rangka pembangunan sosialisme Indonesia itu ya, mulai dari konsep rencana 5 tahun pembangunan ekonomi, lalu kemudian pembangunan nasional pasca bencana ya, PNSB, lalu kemudian berdikari ya, konsep ekonomi berdikari, berdiri di kaki sendiri, lalu konsep ekonomi dan keuangan gaya baru, sampai deklarasi ekonomi atau DIKON kayak gitu. Nah, persoalannya apa gitu ya? Persoalannya adalah menurut Emil Salim memang, dan dia menggunakan konsep basis struktur dan suprastruktur dari Marxisme ya, menurut Salim keberhasilan pemerintahan Bung Karno untuk menurunkan ya, membumikan Pancasila ke level langit-langit kehidupan masyarakat ya, suprastruktur masyarakat itu apa, ideologi, agama, pengetahuan ya, seni gitu ya, itu berhasil. Nah, tetapi menurut Salim kemudian hal itu kurang berhasil pada level pembumian Pancasila pada level basis struktur dari masyarakat kayak gitu. Padahal menurut Bung Karno dan itu dikutip Salim ya, kalau Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat dasar negara atau filosofis Grundslag, dan juga bintang penuntun bagi proses pembangunan, maka semestinya Pancasila tidak hanya berhenti pada level suprastruktur kehidupan negara dan bangsa, tetapi juga harus bisa diterapkan ya, dipraktikkan pada level basis struktur masyarakat. Nah, tetapi kemudian memang Salim dengan bagus sekali ya menjelaskan ya, menguraikan berbagai konsep dari ekonomi Pancasila versi Bung Karno ya, di era demokrasi terpimpin gitu ya. Nah, tadi terkait dengan ekonomi terpimpin ya, yang merupakan konsep dari ekonomi Pancasila Bung Karno ya, Salim kemudian mengutip pidato Soekarno ya, yang
beliau sampaikan, yang Bung Karno sampaikan di peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juli 1964 ya teman-teman ya. Bung Karno menyatakan ya, untuk menyelenggarakan sosialisme ala Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila, kita adakan demokrasi terpimpin. Yang esensinya sudah saya gambarkan kepada saudara-saudara dengan caranya Ananda Lina memimpin lagu Indonesia Raya. Semua menyumbangkan ia punya tenaga di bawah satu blueprint, kitab note-nya, ya, kitab note-nya di bawah pimpinan seorang dirijen. Dan tidak perlu itu, tidak harus itu bernama Soekarno, seorang dirijen yang bisa memimpin irama ini. Tetapi dirijen itu sebetulnya juga satu, gitu ya. Apakah dirijennya itu seorang lain, yang penting ialah blueprint-nya ini, gitu. Jadi ketika Bung Karno menjelaskan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin ya, dalam rangka mewujudkan sosialisme Indonesia. Apa itu sosialisme Indonesia? Sosialisme Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, ya, yang makmur dan adil. Jadi makmur itu artinya sukses dalam konteks pembangunan yang bersifat vertikal, gitu ya. Tetapi juga adil. Adil itu artinya pembagian kesejahteraan itu yang bersifat horizontal. Gitu. Itulah makna dari sosialisme Indonesia ya, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kata Soekarno, sosialisme terpimpin atau ekonomi terpimpin ya dan demokrasi terpimpin itu seperti paduan suara ya, paduan suara yang ada dirijennya, lalu kemudian ada note-nya kan gitu ya, ada lagunya gitu. Nah, menurut Soekarno yang memimpin paduan suara itu bukan terutama seorang dirijennya, tetapi note-nya gitu ya, lagunya gitu. Nah, dalam konteks ini kemudian para penyanyi anggota paduan suara itu bebas menyanyi, memberikan sumbangan suaranya, tetapi harus satu satu gerak di dalam satu note itu kan gitu ya. Nah, jadi di dalam demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang terpenting menurut Bung Karno adalah note-nya ya, blueprint-nya gitu ya, atau perencanaan pembangunannya, bukan terutama pada kekuasaan seorang presiden gitu. Nah, dalam rangka itu kemudian Emil Salim sangat mendukung ya ditempatkannya Pancasila sebagai jiwa dari note ya, dari blueprint pembangunan ya, dari blueprint pembangunan, dari blueprint sistem ekonomi yang berusaha diwujudkan dalam rangka sosialisme Indonesia itu begitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya blueprint yang bersifat Pancasilais itu seperti apa gitu ya. Nah, sayangnya di sini Emil Salim tidak menjelaskan lebih lanjut atau tidak menjelaskannya pada level sistem ekonomi gitu ya. Tetapi beliau sekali lagi bicara lebih pada level pertama ideologi ya. Artinya yang terpenting adalah Pancasila itu harus menjadi landasan bagi sistem ekonomi yang bersifat terencana. Ya, lalu yang kedua, dia berusaha untuk memberikan ciri-ciri, memberikan ciri-ciri dari ekonomi Pancasila pada level moralitas, Jadi mungkin hampir sama dengan Mubiarto ya teman-teman. Nah, misalnya ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah pertama, sistem ekonomi ini memiliki unsur pasar yang bekerja aktif dan mekanisme harga terpakai untuk alokasi sumber-sumber dana dan faktor produksi. Nah, serentak dengan itu ya, unsur perencanaan bekerja aktif ya, mengarahkan perkembangan ekonomi ke jurusan yang sesuai dengan prioritas dan perencanaan. Gitu. Jadi artinya bahwa ekonomi Pancasila adalah titik keseimbangan, ya, titik equilibrium antara kebebasan ekonomi yang berada di pasar dengan pasar bebas ya, dengan
perencanaan ekonomi yang dipegang oleh negara, kayak gitu. Jadi ini adalah kata kunci ya di dalam gagasan ekonomi Pancasila dari Emil Salim. Jadi titik keseimbangan antara pasar bebas dan kendali negara terhadap pasar bebas itu, serta perencanaan negara terhadap pasar bebas ya dalam rangka mendistribusikan keuntungan-keuntungan ekonomi pada rakyat Indonesia gitu. Nah ini satu ciri dari ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Emil Salim, teman-teman. Nah lalu kemudian yang kedua juga sifatnya moralis ya, sifatnya moralis. Jadi misalnya kalau kemudian devisa negara ya itu dilahirkan ya atau dimunculkan oleh keringat rakyat, keringat petani, keringat buruh gitu ya, termasuk juga kalau devisa sekarang itu dimunculkan atau diberikan kepada para pejuang pahlawan devisa kita, TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, maka eh, apa namanya alokasi dari devisa itu ya jangan ke hal-hal yang di luar kebutuhan dari rakyat yang menciptakan devisa itu, kayak gitu. Jadi jangan lalu kemudian negara membelanjakan untuk pembelian barang-barang mewah misalnya ya, atau berbagai perlengkapan peralatan kenegaraan yang di luar kebutuhan dari rakyat yang telah melahirkan devisa itu gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian yang menarik juga dari Emil Salim ini adalah penjelasannya tentang konsep dari sosialisme Bung Karno di tahun itu dengan sosialisme PKI ya, sosialisme yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, kenapa? Karena Salim berusaha menjelaskan penggunaan Soekarno atas berbagai semacam teori-teori Marxisme ya di dalam revolusi Indonesia atau di dalam upaya Bung Karno untuk membangun sosialisme Indonesia, kayak gitu. Jadi, nah tetapi kemudian Salim lalu membedakan antara Marxisme yang digunakan oleh Soekarno dengan Marxisme yang digunakan oleh Aidit dan Nyoto ya, yang digunakan oleh PKI. Menurut saya ini sangat menarik dan penting ya, karena selama ini kan kita dengan serampangan lalu menyamakan ya antara Soekarno dengan komunisme atau Soekarno dengan PKI. Ketika misalnya beliau menyatakan atau menggagas Nasakom ya, nasionalis, agamis, dan komunis, sebagai sebuah aliansi dari kekuatan tiga kekuatan besar politik Indonesia pada saat itu, lalu kemudian kita menjudge bahwa ya Soekarno adalah komunis gitu ya. Nah, Salim berbeda pandangan dengan penghakiman itu ya, dan beliau kemudian dengan berhasil ya membedakan antara sosialisme Soekarno dengan sosialisme PKI gitu teman-teman. Ada tiga hal di dalam perbedaan itu menurut Emil Salim ya. Yang pertama adalah Bung Karno menyebut dirinya Marxis hanya pada level metode berpikir. Ya, jadi Soekarno hanya menggunakan Marxisme itu pada level metodologi, yakni dialektika historis ya, jadi materialisme dialektis dan materialisme historis. Nah, Marxisme sebagai metodologi berpikir gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks materialisme filosofis ya, dalam konteks jadi kita perlu kembali ya kepada tulisan Soekarno Muda ya, yang membedakan antara materialisme historis dan materialisme filosofis. Ya, di sini juga dijelaskan oleh Emil Salim ya.
Jadi Bung Karno sejak awal hanya menggunakan materialisme historis, bukan materialisme filosofis. Nah, beliau lalu membedakan kedua hal itu. Ya. Kalau materialisme historis adalah pembacaan atau analisa terhadap peran dari produksi ekonomi, yakni materialisme. Materi itu artinya terbatas pada produksi ekonomi dalam menentukan perubahan sejarah, gitu. Jadi materialismenya terhenti pada ranah sosial, yakni produksi ekonomi yang berfungsi sebagai pengubah dinamika sejarah. Itulah materialisme historis yang digunakan oleh Soekarno. Nah, tetapi Soekarno kemudian membedakan itu dengan materialisme filosofis, teman-teman, yang kalau dalam teori sosialnya itu kan dicetuskan oleh Feuerbach. Ya. Feuerbach ini kan gurunya Karl Marx kan gitu. Nah, materialisme filosofis ini adalah filsafat materialisme, jadi yang menetapkan materi itu sebagai sumber bagi segala sesuatu, kayak gitu. Jadi misalnya sebenarnya akal itu, pemikiran itu tidak akan ada kalau tidak ada otak, kayak gitu. Jadi yang eksis betul, yang ada itu hanyalah otak, gitu. Sedangkan pemikiran yang abstrak, yang non materi itu hanya ada jika ada otak, gitu. Makanya kalau materialisme filosofis itu kan akhirnya bersifat ateis. Ya. Kenapa? Karena dia berangkat dari premis bahwa yang ada adalah materi, maka kemudian yang ada adalah manusia, dan Tuhan lalu diciptakan oleh manusia, karena Tuhan itu imateri, ya, lalu dia hanya diciptakan oleh manusia di dalam pemikirannya, gitu. Nah, Soekarno membedakan itu, ya, dan Salim juga kemudian menyatakan bahwa yang membedakan sosialisme dari Bung Karno dengan sosialisme komunis adalah, gitu ya, kalau Soekarno hanya berhenti pada level materialisme historis, sedangkan pada ranah filosofis, ya, Soekarno berpegang pada Pancasila, gitu. Jadi perbedaan prinsipil yang pertama adalah, ya, dalam hal materialisme, di mana dengan tandas Bung Karno membedakan historis materialisme dengan materialisme filosofis. Yang pertama beliau terima sebagai metode berpikir, tetapi kemudian terkait dengan filsafat, ya, Soekarno berpegang pada Pancasila. Nah, pernyataan ini Emil Salim dasarkan pada pidato atau tulisan Soekarno yang berjudul Indonesia Ayam Jantan Sejarah Dunia, gitu ya, sejarah dunia. Ini pidato yang penting, ya, yang saya harus cari ini pidato ini, gitu. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Jadi perbedaan antara sosialisme yang dibangun Soekarno adalah bahwa ia tidak masuk pada ranah materialisme filosofis, dan oleh karena itu juga tidak ateis, gitu ya. Sosialisme Soekarno bukanlah sosialisme ateis, karena pada ranah filsafat, ya, Soekarno berpegang pada Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu kan ideologi yang bersifat teistik, gitu kan, ya, yang menjadikan ketuhanan itu sebagai bahkan sila pertama dari kerangka berpikirnya, gitu. Nah, penegasan bahwa Soekarno itu adalah pemikir yang teistik, ya, ini juga ditegaskan oleh Bung Karno dan menjadi pembeda yang kedua, ya, antara sosialisme Soekarno dengan sosialisme PKI, ya, yakni penegasan Soekarno di dalam buku Sarinah, ya, yang menyatakan bahwa dalam cita-cita politik Soekarno, ya, ia adalah seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosial Soekarno, ia adalah seorang sosialis. Dan dalam cita-cita Sukma, ya, Sukma itu mungkin spiritual, ya, Soekarno adalah seorang teis, gitu. Jadi ini juga yang kemudian menjadi suatu jati diri dari seorang Soekarno, ya, bahwa dalam konteks ideologi politik dia seorang nasionalis, ya, artinya dia mengusung nasionalisme. Dalam konteks ideologi sosial ia mengusung sosialisme, gitu ya, dan dalam konteks spiritualitas ia mengusung teisme, gitu, teisme. Nah, dimensi teistik ini juga Soekarno tegaskan, teman-teman, di
sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September tahun 1960 ya. Beliau menjelaskan Pancasila gitu ya. Dan ketika ia menjelaskan sila ketuhanan, maka Soekarno menempatkan penjelasannya itu dalam konteks hubungan sila ketuhanan atau nilai ketuhanan dengan komunisme yang ada di Indonesia gitu. Jadi di sidang PBB itu Soekarno menjelaskan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah falsafah utama bangsa kami, artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, termasuk pemahaman ini juga diterima oleh kalangan yang tidak bertuhan gitu. Jadi meskipun di Indonesia itu ada kalangan ateis, tetapi kalangan ateis ini menurut Soekarno bisa menerima satu kenyataan ya, fakta historis, fakta sosiologis bahwa sebagian besar dari manusia Indonesia adalah manusia bertuhan. Lalu kemudian Soekarno menunjuk DN Aidit ya, Aidit yang pada saat itu diajak ke PBB dan beliau menyatakan nih salah satu buktinya adalah pimpinan Partai Komunis Indonesia yang saya ajak, tolong Tuan Aidit berdiri gitu ya. Gitu ya. Nah, Aidit ini adalah tokoh PKI dan PKI atau komunis di Indonesia itu menerima Pancasila yang terdapat di dalamnya sila ketuhanan gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Pancasila dan juga Bung Karno itu melampaui komunisme dan gitu ya. Hanya kemudian di sidang PBB itu juga beliau menyatakan ya, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila itu melampaui manifesto komunis dari Karl Marx ya dan deklarasi kemerdekaan dari Thomas Jefferson di Amerika Serikat. Jadi ketika Pancasila diletakkan sebagai Aufhebung ya atau Hogre of Tracking ya, pengangkatan lebih tinggi dari komunisme dan liberalisme gitu ya, maka secara otomatis ya meskipun Pancasila memiliki dua dimensi dari dua ideologi itu ya, tetapi dia lebih tinggi ya dari dua ideologi itu gitu. Artinya dia juga bukan bagian dari, artinya dia juga bukan dua ideologi itu gitu ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Artinya misalnya di dalam Pancasila terdapat sila keadilan sosial ya yang identik dengan visi dari sosialisme atau komunisme, tetapi kan di dalam Pancasila ada demokrasi ya yang jarang digunakan oleh misalnya rezim komunis ya yang bersifat diktator gitu ya, dan juga terdapat ketuhanan yang maha esa ya yang juga jarang ada di dalam negara-negara komunis. Juga terdapat kebebasan individu ya yang dijamin oleh Pancasila melalui sila kemanusiaan yang mewadahi hak asasi manusia dan sila demokrasi yang mewadahi kebebasan sipil gitu ya. Nah, tetapi juga sebaliknya kan gitu ya, Pancasila juga melampaui liberalisme karena di dalamnya terdapat visi dari sosialisme ya, keadilan sosial. Gitu. Nah, Emil Salim menjelaskan bahwa pembeda sosialisme Indonesia dan sosialisme Indonesia Soekarno dan sosialisme komunis adalah pada level itu gitu ya, pada level terdapatnya dimensi ketuhanan dari sosialisme Soekarno. Nah, terakhir yang ketiga pembeda dari sosialisme Soekarno dan PKI adalah konteks keindonesiaan, kata Emil Salim. Jadi Soekarno berusaha menegaskan dimensi keindonesiaan di dalam sosialisme Indonesia yang hal itu ditolak oleh tokoh-tokoh PKI seperti Nyoto. Jadi Nyoto menolak gagasan sosialisme Indonesia, sosialisme yang khas Indonesia, ya, yang kata Soekarno bukan sosialisme ala Soviet, bukan sosialisme ala China gitu ya, tetapi sosialisme yang khas Indonesia. Nah, Nyoto menolak sosialisme khas Indonesia ya karena sosialisme ya sosialisme gitu. Kalau sosialisme khas Indonesia ya bukan sosialisme, itu yang menjadi pandangan, mungkin pandangan murni ya dari kalangan sosialisme komunis gitu ya. Dan tujuan dari sosialisme adalah komunisme, itu yang menjadi prinsip dasar dari tokoh-tokoh PKI gitu. Dan bagi Soekarno prinsip dasar tujuan
masyarakat komunis gitu ya, itu juga bukan menjadi visi dari sosialisme Indonesia ya gitu ya. Karena visi dari sosialisme Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur dalam konteks non perjuangan kelas. Gitu. Nah ini juga yang menjadi perbedaan selanjutnya yang keempat ya dari sosialisme Soekarno dan sosialisme PKI ya. Jadi kalau sosialisme komunis kan berangkat dari perjuangan kelas ya, antara kaum proletar dan kaum berjuis gitu ya. Nah, sedangkan sosialisme Indonesia yang juga ke Soekarno ya tidak berangkat dari perjuangan kelas ya, melainkan perjuangan nasional. Jadi perjuangan nasional itu artinya yang dipentingkan oleh Soekarno adalah nasionalisme dan bangsa ya, melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi musuhnya itu keluar gitu ya. Nah kalau ke dalam kemudian sosialisme Indonesia itu ya apa namanya berlawanan dengan musuh-musuh revolusi. Musuh-musuh revolusi itu ya musuh-musuh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan gagasan revolusi sosialis ala Soekarno, tetapi tidak berangkat pada pertentangan kelas antara kaum proletar dan kaum berjuis, karena subjek dari sosialisme Soekarno bukan kaum proletar tapi marhaen. Marhaen ini kan tidak hanya kaum buruh tapi juga petani, nelayan, ya, semua kelompok masyarakat jelata yang dimiskinkan oleh kapitalisme dan kolonialisme. Nah, saya kira itu teman-teman sesi pengantar ya, sesi pertama dari Tadarus Ekonomi Pancasila, yakni pemikiran Profesor Emil Salim ya. Jadi kita ketahui bahwa Emil Salim adalah pionir dari gagasan ekonomi sosialisme Pancasila, dan dia ternyata seorang juru bicara yang sangat bersemangat dari sosialisme yang dikembangkan oleh Soekarno gitu ya. Nah, next kita akan mendaras pemikiran Mugyarto ya, yang sangat terkenal sebagai tokoh utama dari ekonomi Pancasila. Tentu juga akan saya kaitkan dengan pemikiran Emil Salim yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih. Berjumpa kembali dengan Tadarus Pancasila dan Tadarus Ekonomi Pancasila bersama saya Saiful Arif. Salam Pancasila.